Meskipun nanti mungkin ada yang protes, ini kita bukan memilih calon pemimpin agama gitu. Tapi di dalam agama saya, terutama agama Islam itu dalam kaidah fikih itu darul mafasid ya, muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada melaksanakan sebuah kemaslahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami dalam acara Pilar Opini Liar, lugas, inspiratif, argumentatif, dan rasional. Alhamdulillah kembali dengan formasi lengkap, full team. Di sini ada Kang Dedi. Apa kabar, Kang? Sehat? alhamdulillah sehat. Ada Kang Majid. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Kang Yuda juga. Gimana, sehat, Kang Yuda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting sekali, karena ini kita sudah mulai mendekati tanggal 14 Februari. Wah, Valentine. Oh, bukan. Valentine juga. Valentine juga. Ada pesta. Ada pesta. Pestanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Ya, ada serentak, ada DPD, DPRD, DPR, dan tak kalah penting juga ada capres ya, pemilihan pilpres, pilihan presiden. Teman-teman, kita akan bahas, kita obrolin nih, apakah teman-teman sudah mempunyai pilihan yang mantap setelah mengikuti berbagai diskusi atau debat-debat yang sudah 5 kali dilaksanakan KPU, dan juga kampanye-kampanye mereka, spanduk-spanduk mereka yang sudah bertebaran di mana-mana. Nah, tibalah kita untuk bisa menentukan kira-kira nih dari tim Pilar sudah ada pilihan kemana nih, 01 kah, 02 kah, atau 03, atau punya argumentasi yang lain yang kita bahas ya, kita obrolin pada kesempatan ini. Langsung aja ke Kang Dedi dulu. Kang Dedi. Berurutan ya. Kang, gimana Kang? Sudah mantap belum nih pilihannya nih menjelang pencoblosan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah melihat berbagai acara ya, termasuk debat 1, 2, 3, 4, 5, dan berbagai kontroversinya, kemudian lihat di YouTube banyak sekali kampanye-kampanye, ide-ide yang sudah ditawarkan ya oleh masing-masing paslon kepada masyarakat. Sebagaimana yang di podcast kita sebelumnya, bahwasanya kalau menurut saya masih belum bisa menentukan ya, meskipun sekarang udah tanggal berapa nih? Udah tanggal 9, berarti kurang 5 hari lagi. 5 hari lagi. 5 hari lagi ini belum ada yang pas kayaknya. Kenapa nih Kang? Alasannya apa nih? Pertama ya, visi dan misi mereka itu masih berkutat dengan materi gitu. Materi dalam arti materi keduniaan. Iya. Padahal ya, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab tidak hanya di dunia. Ya, dalam Islam itu kan pemimpin itu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Sampai saat ini saya belum pernah mendengarkan visi akhiratnya loh. Ya, meskipun nanti mungkin ada yang protes, ini kita bukan memilih calon pemimpin agama gitu. Tapi di dalam agama saya, terutama agama Islam itu menentukan standar kriteria. Bahkan kalau kita menjadi kepala keluarga pun ya kan, menjadi kepala keluarga harus bisa membawa keluarganya
tidak hanya di dunia kan, Ya. tapi sampai ke akhirat gitu. Jadi visinya itu sampai jauh ke depan. Apalagi ini negara, ya, negara itu yang akan membawa 270 lebih rakyat Indonesia. Kalau hanya sekedar visinya jangka pendek, ya jangka pendek 5 tahunan, kemudian tidak menyentuh ranah sampai ke setelah dunia. Ibaratnya nanti rakyat Indonesia akan dijerumuskan ke dalam surga atau neraka sama pemimpin-pemimpin yang calon-calon pemimpin ini, ya belum tahu tuh. Kalau mereka tidak punya visi ke sana, ya berarti mungkin surga jauh gitu. Makanya saya belum bisa menentukan tuh satu detik. Meskipun ada yang punya identitas keagamaan yang cukup kuat, ya. Ada yang identitas agamanya kuat, ada yang non agamanya juga kuat juga. Tapi yang memiliki identitas keagamaan yang kuat pun tidak menyebutkan visi akhiratnya gitu. Jadi masih agak ragu-ragu juga itu. Padahal salah satu paslon itu udah ada yang kampanye masuk ke azan loh kan. Wah. Itu nggak masuk kriteria kan? Belum masuk. Belum masuk. Karena tidak cuma iklan azan, visi misinya tidak mencantumkan apa yang saya maksud di dalam hati nurani saya gitu. Perasaan gitu. Iya. Oke ya, berarti dari Kang Deddy sampai hari ini, per hari ini belum ada yang srek dengan hati nurani beliau gitu. Kang Majid sudah ada kah yang setidaknya walaupun nggak srek-srek amat mendekati lah gitu ya. Ini kan daripada nggak sama sekali, palingnya ya mendekati lah, mendekati standar antum gitu, walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi, minimal mendekati aja gitu. Ada nggak? Untuk mendekati ya, kan kata mendekati kan berarti ada gitu kan. Tapi lagi-lagi itu 11-12 kayaknya sama. Maksudnya sama itu memang di awal itu memang saya tuh ada sedikit ya di dalam hati itu, ini bagus nih visi misinya, adalah salah satu paslon tuh bagus, yang dimana kayaknya rakyat muda dan lain sebagainya gitu kan. Kayaknya suka joget. Kalau udah ada kata muda udah ini ya, udah. Enggak, maksudnya kalau muda itu relatif muda itu. Berarti itu opini yang cukup menarik juga ya. Maksudnya mereka bikin brand, ketika kita ngomong pemuda langsung mengarah spesifik. Iya, kenapa gitu. Iya. Karena memang di sisi lain itu setelah mengikuti berbagai macam debat itu, makin kesini kok kayak apa ya, tanda kutip itu kayak saling menyerang dan kayak apa ya gitu. Kalau debat nggak saling menyerang mah kurang ini Kang Majid. Oh gitu ya. Iya, debat ya harus menyerang. Oh gitu. Oh iya. Jadi tadinya up, sekarang jadi down ya. Dan sekarang kayaknya untuk memilih itu masih diragukan juga gitu. Kenapa? Memang dari awal sampai akhir itu visi misinya itu terkadang timpang tindih ya gitu. Sesuai dengan situasi debat gitu. Nanti yang dikatakan apa, dijawabnya apa, kan seperti itu ya. Kan rakyat Indonesia kan juga seharusnya bisa menilai ya, mana yang kritis, mana yang argumentatif gitu. Jadi setelah adanya debat-debat itu ya seharusnya rakyat Indonesia tuh bisa memahami gitu loh. Oh, dari awal sampai akhir itu apakah visi misinya sama? Apakah hanya gimmick aja gitu kan? Apa memang ada settingan ya? Walau alam bisawab kalau itu ya. Jadi memang kalau misalkan tadi ditanya untuk mendekati, hampir ya dulu awal-awal. Hampir saja. Nah sekarang kayaknya terpikat. Kayak mulai gitu. Kalau misalkan terpikat, enggak ya? Maksudnya mulai tali-talinya itu udah mulai longgar gitu. Longgar. Jadinya mungkin sebagai rakyat ya, kita kan rakyat biasa, ya di mana itu kita juga kan memiliki hak juga ya, memiliki hak untuk
memilih atau tidak gitu, karena kan memang Indonesia maju ini kan bukan karena kitanya yang gimana gitu, maksudnya yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar gitu. Seharusnya kan yang dimana itu ketika ada yang jadi itu ya benar-benar rakyat itu sejahtera gitu, bukan hanya dari gimmick-gimmicknya atau dari debat-debatnya kayak gitu. Kesimpulannya nih, belum ada pilihan yang mantap dari diri Kang Majid. Belum ada nih. 01, 02, 03 belum ada. Oke, menarik ya. Bisa. Kok sama ya gitu. Jadi kita kan nggak janjian juga kan. Enggak. Kang Yoda, Kang. Ini kita pengen dengar opini liarnya Kang Yoda tentang pilihan Kang Yoda nih berkaitan nanti di tanggal 14 Februari. Sudah mantap menentukan pilihan atau ada argumen lain? Silakan Kang Yoda. Ya, kita tahu ya ada 3 capres cawapres ini pasti dalam prosesnya itu mengungkapkan yang namanya janji-janji manis ya. Ya kalau nggak manis nggak banyak yang mau kan, ya, benar. Makanya dimanis-manisin gitu, seolah-olah beneran kelihatan manis. Padahal kalau kita cobain misalnya ya belum tentu juga gitu manis ya. Kayak orang jualan misalnya ya, jualan kan enak, ini enak gitu kan ya. Kelihatannya enak. Ya kelihatannya. Iya. Banyak orang yang mungkin beli karena melihat ada promonya kan di situ ya. Misalnya promo beli 2 gratis 1 misalnya. Walaupun mungkin rasanya nggak enak, tetapi karena ada promo macam-macam orang jadi beli. Nah ini kayaknya fenomena sekarang itu memilih capres cawapres itu kayak memilih ya kayak gitu. Ada beberapa promosi yang disampaikan ya biar orang itu tertarik ya. Dari mulai capres ya dari nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 gitu. Cuman kemarin itu yang bahkan tadi ya yang menggelitik saya itu bahwa ada beberapa perkataan statement atas nama agama bahwa jika tidak memilih capres tersebut, nah itu akan berdosa. Itu kan bahaya banget. Sudah membawa identitas pahala dan dosa, berarti kan ini masuk ke dalam ranah akhirat begitu kan ya. Yang tadi kalau disebutkan sama Kang Deddy, ini tidak ada tujuan akhiratnya. Ternyata di belakang layar itu ulama itu sudah memikirkan kalau memilih capres yang bersangkutan itu wajib hukumnya gitu. Bahkan ada istimanya. Nah itu jadi membuat saya bingung itu. Kira-kira ini istimewa itu seperti apa? Apakah memang benar seperti itu? Ya kalau kita nggak milih kita dapat dosa gitu. Bahkan tadi saya dapat kabarnya ya setiap jari kelingking yang kita celupkan di tinta itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita salah memilih, itu kan berat banget gitu. Nah jadi mungkin tadinya saya sudah punya sebuah pilihan gitu ya. Pasti hampir lempet ya, kayaknya hampir sama. Menarik. Sudah punya pilihan pasti gitu ya. Entah itu ya kan pilihan tuh banyak ya. Iyalah. Memilih 01 pilihan, memilih 02 pilihan, memilih 03 pilihan. Pun misalnya memilih nomor 04 pun misalnya memilih untuk tidak memilih juga pilihan. Tapi ternyata pada saat ada statement itu, wah saya jadi kaget. Nah kira-kira gimana nih ya? Ya kalau misalnya berarti kan kalau kayak gitu, kalau ulama sudah berkata kan ulama itu kan dalam sebuah peribahasa itu adalah penerus warasatul anbiya gitu. Penerus para nabi gitu. Ya berarti kan kalau kita nggak milih capres tersebut kita nggak sesuai sunnah nabi. Kayaknya berarti harus gimana dong ya? Harus gimana? Ini menarik ya. Kalau tadi Kang Yuda punya argumen atau merasakan, menyaksikan dan juga melihat beberapa ulama sudah mengkaitkan dengan agama terkait pilihan politik mereka dan mengajak juga ke yang lain. Ini sebetulnya ada benturan nih, ada bertentangan. Kenapa? Karena dalam iklim demokrasi itu politik itu nggak boleh tuh dicampurkan dengan agama gitu. Sebetulnya itu mereka nggak nyambung ketika melibatkan agama dalam
urusan politik gitu. Karena itu politik apa dulu nih? politik demokrasi. Demokrasi. Karena di dalam Islam sendiri ada politik. Ya, politik Islam. Jadi kalau dalam demokrasi memang ada anjuran atau dorongan untuk jangan mencampur adukan dengan agama gitu loh. Iya. Tapi dalam demokrasi nih. Tapi kalau dalam Islam nggak boleh dipisah malah. Nggak boleh dipisah. Antara politik dengan agama. Nah, mungkin yang Kang Yuda tadi sebutkan itu ulama yang berpendapat tidak boleh dipisah antara politik dan agama. Tapi kayaknya gini deh. Kalau memilih itu harus bawa-bawa agama. Kalau setelah dipilih nanti mimpinnya seperti apa itu enggak? Nah, Apa diterapkan gitu maksudnya? permasalahan sekarang, kontestasi sekarang itu pemilihannya itu nanti apakah semuanya menggunakan agama atau tidak. Kalau seandainya tadi memilih pemimpin wajib, iya benar dalam Islam itu wajib. Bahkan kalau kita safar jumlahnya 3 orang itu harus mengangkat satu orang pemimpin wajib, apalagi dalam suatu daulah ya, negara ya, lebih wajib lagi. Ya, seluruh ulama itu sepakat kita harus memilih seorang pemimpin, apalagi satu negara. Itu benar ya? Itu memilih pemimpin itu harus bawa agama. Dalam Islam ada aturan. Ya, cuman kan ada kriteria lagi. Jadi kewajiban memilih pemimpin dalam Islam memang wajib. Cuman ada kriteria pemimpin yang memang memenuhi kriteria wajib dipilihnya. Jangan sembarangan memilih pemimpin gitu. Ya, khawatirnya saya justru malah nanti para pasangan calon presiden dan wakil presiden ini ada yang tersinggung gitu. Ada yang singgung, kok ini orang-orang kok ngajak milih ke saya kok pakai bawa-bawa dalil sih gitu. Padahal saya nggak pernah ngomongin dalil. Saya nggak perlu dalil gitu. Kita bukan negara agama gitu. Kenapa para ini yang di bawah-bawah ini tim ses mungkin, atau mungkin juga tim ses juga bukan gitu. Kok cuman simpatisan kok segitunya gitu untuk bisa suara biar banyak, agak meyakinkan gitu. Ya gimana ya, ironis kan jadinya bertentangan antara yang di atas sama yang di bawah. Ini sudah menunjukkan bahwa benar tidak ada kepedulian sesungguhnya antara yang mau dipilih dengan masyarakat yang memilih gitu. Itu ya kan, sebenarnya bukan ketidakpedulian tapi ketidaknyambungan. Iya, karena memang yang namanya presiden itu kan dipilih ya untuk menjadi kepala negara yang namanya republik kan, itu kembali, publik itu ke publik, makanya dikembalikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah republik ini maksudnya republik ini adalah cocok enggak ketika kriteria pemimpin republik ini dimasukkan kriteria Islam gitu. Tadi bawa-bawa nama agama tapi untuk memilih pemimpin republik gitu loh. Kira-kira pasnya nyambung enggak? Padahal ketika Islam itu mempunyai kriteria, itu ya kriterianya khusus untuk sistem Islam aja loh. Nggak bisa dicampur. Maksudnya nggak bisa. Apakah bisa diterapkan di sistem lain gitu? Mungkin ada pandangan lain kali. Kang Majid gimana, Kang Majid? Tadi kan itu ya, tadi kan bicara tentang meyakinkan ya. Kan nggak semua masyarakat Indonesia tuh paham dengan itu. Ya, yang mereka tahu tuh kalau sudah simpatisan tuh berbagai macam cara pun dia akan tempuh gitu. Mau pakai dalil, mau pakai realita yang ada atau penerus yang ada, harus ada perubahan kayak gitu. Ini bukan berarti saya itu mencerminkan untuk yang 1, 2, 3 enggak ya. Maksudnya bagaimana gitu biar masyarakat tahu gitu untuk meyakinkannya itu seperti apa. Karena memang semuanya itu kalau sudah teradopsi dengan pemikiran-pemikiran yang
dari guru besarnya, biasanya kayak gitu kan, kalau orang awam itu ngikut ya kan, dari bosnya atau dari instansinya, dari kampusnya gitu kan, kiai-kiainya sekalipun gitu lah. Sebagai anak baru tuh kayak santri, muridnya kan, apalagi yang udah punya KTP pasti kan udah terdoktrin. Nah biasanya itu mereka itu memilih itu bukan karena kesadaran dia atau hati mereka, tapi karena ada yang mengarahkan kayak gitu. Jadi apakah seperti itu gitu masyarakat sekarang ini untuk meyakinkan tuh seperti apa gitu? Iya. Kalau saya belum dijawab nih, saya belum ngasih opini ya. Opini saya kalau dari segi dohir ya, dohir yang nampak 01, 02, 03 untuk memimpin sebuah bangsa, apalagi di era modern sekarang. Iya betul. 01 sepertinya memiliki keunggulan ya. Dari segi kelihatannya intelektual. Karena beliau kan dosen. Dari segi intelektual mungkin semua dosen enggak. Ups ya. Kemampuan apakah itu gimmick atau beneran ya, tapi secara dohir yang terlihat nampaknya dari saya pribadi gitu, itu 01 kompeten gitu. Lumayan lah. Wibawa gitu ya kayaknya. Kayak di bawahnya dapat gitu. Dari segi fisik gitu juga bagus, sehat. Dari segi kemampuan berbicara, kemampuan memimpin, dan sebelumnya pengalaman di Jakarta gitu ya, juga cukup baik gitu ya. Dari segi dohir 01 kayaknya oke gitu dari segi dohir. Namun kalau dilihat dari segi kafahnya ya, secara keseluruhan dengan landasan kan, kalau kita memilih itu kan perlu landasan ya, perlu dasar. Dasar memilih itu apa sih? Dasarnya apa? Terus setelah kita memilih juga kita tuh harus tahu konsekuensinya apa sih setelah kita memilih. Nah ini yang mungkin jarang orang bahas gitu. Jarang orang yang tertarik untuk membahas ke situ. Padahal kalau kita tadi udah dibahas itu. Tadi celupan jari itu. Celupan jari ya. Dimintai bertanggungjawaban. Ya nah, Allah. Itu baru celupan jari. Gitu. Tapi kan apakah berhenti di situ pertanggungjawabannya ketika hanya sekedar saat memilih saja? Kan tidak. Setelah memilih justru yang lebih panjang lagi akibat dari memilih. 5 tahun misalnya. Kita tahu persis lah bahwa negara ini, sistem demokrasi ini yang membuat undang-undang, yang membuat aturan kan manusia. Bertentangan dong dengan sistem Islam di mana undang-undang atau aturan itu adalah haknya Allah gitu. Manusia tinggal menjalankan aturan Allah aja gitu. Nah, kalau sekarang di sistem yang sekarang ini, ketika kita memilih seseorang, entah itu 01, 02 ataupun 03, kita tahu mereka itu nanti ketika memimpin akan melaksanakan aturan-aturan hukum-hukum yang bertentangan dengan Allah. Berarti apa? Harusnya bisa menyimpulkan layak dipilih. Ada yang bisa dipilih nggak? Ya kalau kita pakai standar itu, kalau standar dohir yang pertama sepertinya masih ada gitu. Kalau misalnya pakai standar yang Islam, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf dalam arti kata ini pendapat, bukan saya untuk mengajak untuk tidak memilih dan lain sebagainya. Tapi silakan gitu ya. Ayo. Silakan kaji kembali pemahaman kita. Kalau tadi ada seorang ulama yang bilang pencelupan jari itu akan menjadi tanggung jawab sampai ke akhirat, pun sama ketika nanti mereka setelah memimpin, kemudian apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan, dasarnya apa, itu juga sama akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita memilih seseorang itu dan kita sudah tahu mereka akan melaksanakan undang-undang itu, kita ada sumbangsihnya gitu atas
terlaksananya sistem di demokrasi di negeri kita ini. Kesimpulannya adalah saya masih menunggu nih ya keberanian barangkali nih kan belum Berapa hari lagi sih? ini kan belum selesai Belum nih. final, masih 5 hari lagi. Masih ada 5 hari lagi. Tapi kampanye terakhir Besok. hari Sabtu. Tanggal 10 Tanggal 10. besok. Besok. So, Kampanye akbar itu. Kampanye akbar besok. Semoga aja nih ada kejutan yang Luar biasa. benar bisa mencerahkan, kejutan yang Bisa jadi berubah nanti ya. bisa merubah pikiran, merubah pendapat bahwa Iya. mungkin ada yang menyaksikan ini atau mungkin ada timnya yang mengkaji Islam juga bagaimana agar kita bisa benar-benar yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira seperti itu opini dari saya. Iya. iya. Ini ada yang menarik yang memang harus kita pahami ya, termasuk orang-orang awam seperti saya lah misalnya ya. Pada saat kita itu ada satu pendapat tadi yang saya sampaikan. Posisi ijtima itu seperti apa sih dalam Islam itu? Yang bertakan ulama, mengatasnamakan ulama sebagai warasatul anbiya dan mendeklarasikan bahwa memilih pasangan nomor sekian itu hukumnya wajib dan itu merupakan ijtima ulama. Orang awam kan taunya oh ini sudah dipandang paling baik oleh ulama. Ya kita sebagai orang awam ya ikut ulama gitu. Sehingga tanggung jawab ke depan itu menjadi tanggung jawab para ulama yang memang sudah memberikan petunjuk bagi orang-orang awam seperti saya misalnya kayak gitu. Dan termasuk pendapat yang mereka sampaikan adalah pada saat memilih pasangan nomor yang bersangkutan itu berarti kita itu berpartisipasi mencegah kezoliman gitu. Jangan biarkan kezoliman itu bersatu. Mereka saja yang zolim itu katanya sudah bersatu, toh kita ya umat Islam tuh harus juga sama bersatu untuk memilih sesuai dengan ijtima ulama. Nah ini posisi ijtima ulama itu seperti apa ya? Biar orang-orang awam yang mungkin menyaksikan di sini juga paham apakah ini benar wajib nih, kalau tidak sesuai dengan itu jadi dosa atau gimana? Iya, ini udah mulai ini ya, udah mulai semakin liar, semakin panas juga. Hubungan ulama lagi. Karena sudah melibatkan istimewa ulama juga. Artinya Minum dulu nggak? minum dulu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. nyantum mana nih? Iya. Sam, gorengan. Nah, Pak Yuda tadi bertanya, ada pandangan apa, jawaban dengan antum? Jadi kalau sikap saya terhadap istimewa ulama itu adalah perkumpulan ulama ya, yang dalam hal ini dipelopori oleh PA 212 ya. Awalnya memang 212 menghasilkan istimewa kesepakatan bahwasanya memilih calon tersebut gitu. Kemudian mereka merekomendasikan jadi merekomendasikan kepada umat, ini pilihan ulama ya, kalau mau pilihlah ini gitu. Dalam hal ini 01 kan ya, menjadi istimewa ulama. Tapi apakah hukumnya mengikuti istimewa ulama itu wajib, sunnah atau sunnah, wajib, mubah, makruh atau haram? Nah itu harus ditimbang dengan hukum syariat gitu. Ya, kalau hukum istimewa ulama itu dianggap sebagai hasil ijtihad para ulama, maka sebenarnya ada ijtihad ulama lain juga. Saya baca di koran ya, viva.com kalau nggak salah itu, ulama-ulama Jawa Barat, pondok-pondok pesantren berkumpul, mereka berijtihad. Wah. Kalau ini kan istimewa, ini ijtihad. Berarti Lebih tinggi lebih tinggi lagi. Wah, jadi memang harus untuk salah satu paslon. 03 malah 03. Karena merasa ijtima itu levelnya mungkin lebih ini ya. Jadi memang ada ulamanya masing-masing. Di 01 ulamanya yang itu 02 juga ada ulamanya, ada 03 ada ulamanya. Artinya sebenarnya di ulama di negara kita ini memang secara ijtima belum memenuhi unsur kesepakatan lah. Ya kalau misalkan sepakat seluruh ulama di Indonesia pasti seruannya satu, pada kenyataannya mereka berbeda, maka sikap kita adalah itu sebagai anjuran. Ya, anjuran
dari kelompok ini untuk memilih ini. Jadi hukumnya bukan wajib gitu, tidak sampai terjadi kepada wajib. Kalaupun kita nggak memilih sesuai rekomendasi ulama, nggak terkena dosanya. Cuman memang untuk sebagai peringatan, biasanya peringatan keras bagi orang yang rekomendasi itu ya ada ancamannya memang. Tapi sebagaimana ijtihad ya, ijtihad itu berlaku bagi orang yang beristihad dulu yang pertama. Ya. Jadi ketika ulama udah beristihad ini, kemudian ulama itu memilih yang lain, dosanya buat dia. Ya. Nah, juga kepada para pengikutnya yang bermadhab sama. Jadi orang yang mengikuti ulama itu ketika melanggar ya, karena dia sudah bertaklid misalkan, ya maka dia menjadi berdosa kalau pindah madhab gitu. Nah, cuman itu kan terjadi ketika timbangannya hukum syara di atas landasan hukum syara, di atas landasan Islam gitu. Ya, hukum-hukum istilah tadi. Tapi kalau istimewa kemudian pondasinya ternyata bukan Islam, jadi dia mengatakan itu dia bukan Islam, tapi dasar istimewa itu apa? Dasar istimewa itu kan pemilihan pemimpin dalam rangka demokrasi kan? Ya, pemilihan pemimpin dalam rangka demokrasi, bukan pemilihan pemimpin dalam rangka membaiat seorang khalifah misalnya. Ya. Itu kan sudah beda landasannya. Berarti dasarnya itu berbeda. Kalau pembaiatan seorang khalifah, memilih pemimpin dalam Islam itu memang diwajibkan. Ya, tapi kalau dalam sistem demokrasi tidak memilih juga ada aturannya. Ada aturan misalkan diperbolehkan untuk abstain atau golput gitu. Ada undang-undangnya yang memperbolehkan. Artinya sudah diizinkan di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi di dalam syariat Islam itu nggak boleh, itu orang itu tidak ikut memilih, abstain gitu. Abstain nggak boleh, karena ada hadis dari Rasul ya, waman mata walaysa fi hatun mata mitatan jahiliyatan. Orang yang mati kemudian tidak ada bayat di pundaknya pada khalifah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Itu dalam sistem Islam. Kalau dalam sistem demokrasi diperbolehkan untuk golput. Gitu. Artinya itu sebagai rekomendasi ulama, dan kalau menurut saya kalau dari dasarnya sendiri ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat itu kurang kuat lah gitu. Meskipun yang beristimewa itu ulama-ulama ya nasional lah ibaratnya, cuman kurang kuat saja. Alasan kuat kenapa munculnya, kalau bisa dibilang fatwa ya fatwa lah gitu. Alasan bisa kan kalau fatwa itu muncul karena ada permintaan gitu. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi intinya yang sifatnya gimana? Saya sih jelas ya. Itu udah dalilnya ya, anjuran. Ada dalilnya juga. Jadi anjuran Ya. Setuju nggak? Setuju. Ini tadi yang Kang Yuda. Ini Kang Yuda. Terjawabkah? Apa ada yang mengganjal mungkin? Mengganjal mungkin ada yang bukan R. Oh. Iya. Mengganjar deh. Gua dari ke situ. Ya, kita juga harus fair ya. Tiga pasangan itu juga punya visi yang menurut saya sih bagus ya. Dari sisi visinya ya, diantaranya pengentasan kemiskinan misalnya, tidak boleh ada anak yang kurang gizi, kan itu bagus kan ya. Tidak ada salahnya gitu ya, tidak ada salahnya. Bahkan makan siang gratis gitu, siapa yang nggak mau gitu, teman-teman mau pasti. Makan siang gratis susu dapat sebagainya gitu, anak-anak dapat kondisinya terjamin. Begitu juga pasangan 01 pasangan 03 juga sama, punya janji-janji yang internet gratis gitu ya. Itu semuanya yang bagus gitu ya. Dari sisi visinya ya bisa dirasakan manfaatnya kalau benar-benar itu terjadi gitu. Gitu. Tapi benar-benar terrealisasikan. Cuman karena tadi ya kembali bahwa pendapat terkait istimewa ulama tadi sudah yang disampaikan sama Kang Deddy mungkin ya, buat teman-teman yang menyaksikan di sini takutnya wah ini sudah ada istimewa nih, berarti harus kebetulan dia baca istimewa yang pasangan 01 misalnya. Kan gitu. Wah, ini harus 01.
Oh, beda lain cerita gitu. Kalau ini ada ijtihad 0 berapa tadi? 0,3. Beda lagi nanti sesuai daerah gitu kan, sesuai scrolling di internet aja. Berarti kan tandanya pilihan itu tidak mengerucut kepada salah satu capres atau pencawapres gitu kalau kita lihat dari sisi Islam gitu nih ya. Lalu posisinya nih Kang Abdul nih, setelah kita tahu nih seperti itu, nah kita berarti harus gimana nih? Apakah tetap memilih pasangan nomor 1 atau pasangan nomor 2 atau pasangan nomor 3, ataukah tidak memilih itu sekarang posisinya boleh, ataukah tetap dalam koridor Islam boleh, ataukah nanti malah jadi berdosa gitu? Karena tadi ada statement jangan biarkan kita itu kezoliman itu terjadi gitu. Kalau nggak salah itu dalam kaidah fikih itu darul mafasid ya, muqaddamah ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada melaksanakan sebuah kemaslahatan. Sehingga katanya memilih salah satu di antara 3 pasangan itu lebih baik daripada tidak memilih sama sekali. Nah, gimana tuh? Mungkin itu yang lebih menguat sih. Oke, mungkin ini kita udah mulai di penghujung ya. Mulai di penghujung konten pada kesempatan ini. Menarik apa yang diungkapkan oleh Kang Yuda tadi. Cuman gini ya, kita tuh masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang terbaik yang saat ini ada, dan bukan hanya terbaik tapi juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan hukum Allah. Masih menganggap demokrasi ini masih sejalan dengan Islam, sehingga ketika memilih seorang pemimpin yang akan menjalankan demokrasi di dalam negara ini, maka menjadi suatu keharusan, suatu kewajiban. Mungkin saya berprasangka masyarakat nampaknya masih belum banyak yang mengetahui tentang demokrasi itu sendiri, dengan sistem negara itu sendiri. Sehingga ketika menjalankan sistem itu tuh dianggap hal yang baik-baik saja gitu. Adalah hal yang memang harus diperjuangkan. Karena belum paham betul makna demokrasi, sistem demokrasi itu sendiri pada hakikatnya seperti apa dan bagaimana. Mulai dari asal muasalnya sehingga sampai ke tataran pelaksanaan. Maka penting bagi kita nih, tim dari Opini Liar, untuk bisa membahas tentang demokrasi itu sendiri, sehingga mengedukasi masyarakat, mengedukasi pemirsa tentang demokrasi itu sendiri, sehingga kita tidak asal mengklaim ini bertentangan nih dengan syariat, bertentangannya di mana gitu, bertentangannya apa. Dan tadi saya juga ini nggak sesuai, cuman mungkin nggak sesuainya apa, di mana nggak sesuainya gitu. Mungkin ada sisi khusus nanti, yang kita khusus ya, kaji betul demokrasi itu sendiri, biar paham apakah demokrasi itu benar-benar sejalan dengan Islam atau justru bertentangan gitu. Sehingga ketika kita memilih seorang pemimpin yang akan menjalankan demokrasi itu, tidak ada keraguan gitu. Oh, kita harus pilih nih, walaupun tadi mengurangi mudarat lah gitu ya, mencari mudarat yang paling kecil lah gitu dari sisi personal pemimpinnya. Dari supir ke kapabilitas seorang supir yang akan memimpin, mengendarai taruhlah misalnya bus gitu ya. Nah, selama ini tuh masih di situ berkutat di personalnya, orang-orangnya gitu, tidak lihat di sistemnya, sehingga menganggap ya demokrasi itu ya baik-baik saja dan harus bukan kemaksiatan gitu. Nah, itu mungkin yang belum paham ya ke masyarakat. Demokrasi ini yang masih bagus-bagus aja. Nah, kita nih ya sebagai seorang yang pernah tahu mungkin ya tentang demokrasi ini, kita harus share juga nih ke teman-teman pemirsa, sehingga tahu persis nih ketika kita hendak memilih konsekuensinya apa, tanggung jawabnya seperti apa. Gitu mungkin ya. Tambah nggak? Ya, mungkin tadi sedikit mereview dari Kang Yuda bahwasanya ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, ya, mendapatkan kemaslahatan dengan cara, jadi mencegah kerusakannya itu dengan cara memilih salah satu pasangan paslon, dan kemudian dari pemilih itu menganggap dua pasangannya itu membawa kerusakan gitu. Ya, padahal dua-duanya juga muslim agamanya, tidak ada yang non muslim, semuanya pasangan muslim dianggap membawa kerusakan, itu tentu tidak adil gitu. Jadi ketika dia merekomendasikan satu pemimpin yang dia sukai, kemudian dia idolakan, kemudian mendiskreditkan yang lain, menganggap rusak gitu ya. Padahal kalau mau rusak-rusakan sebenarnya rusak semua gitu. Ya. Kenapa bisa jadi rusak? Iya, contoh dulu salah satu cawapres yang sekarang itu pernah mengatakan malaikat pun kalau masuk sistem demokrasi bisa menjadi iblis gitu. Ya, artinya sistem demokrasi itu menjadikan malaikat bisa berubah jadi iblis, itu berarti sistem yang merusak. Artinya kalau siapapun yang akan dipilih itu memang berpotensi akan merusak, ya, merusak suatu negeri. Misalkan kaidah tadi dipakai, ya, darul mafasid, mencegah kerusakan itu lebih baik, maka berarti lebih baik tuh nggak usah dipilih, karena untuk mencegah kerusakan, kedoliman, ya, kalau misalkan bahasa kasarnya nanti ketika dipilih itu dia tidak menjalankan syariat Islam, itu kan dolim, itu kan berarti dia tidak mengikuti aturan syariat, itu namanya dolim. Maka disebutkan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dolimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang dolim. Nah, pertanyaannya, pemimpin tadi yang akan kita pilih nanti itu nanti akan berhukum dengan hukum apa? Kalau dia berhukum dengan syariat Islam, berarti dia pemimpin adil. Kalau berhukum dengan syariat non-Islam, berarti pemimpin yang dolim. Tinggal kita menentukan nih, kita mau memilih pemimpin yang adil apa yang dolim. Kalau kita tahu nanti kedepannya tidak melakukan syariat Islam, berarti dia dolim. Berarti kita mencegah kerusakan dengan cara tidak memilih itu, kalau menurut saya itu lebih utama, ya, daripada mengambil maslahat yang belum tentu juga nanti masalah itu terjadi ketika kita milih salah satu atau rekomendasi itu. Jadi kesimpulan saya, selama pemimpin itu tidak melakukan syariat Islam, berarti berpotensi kedoliman. Maka jangan dipilih yang berpotensi dolim itu, gitu. Iya. Menarik ya. Jadi menempatkan dalil terhadap sesuatu juga harus pas ya. Iya, harus sehingga pas. Dalil itu memang cocok dengan situasinya, dengan faktanya. Gitu. Jangan sampai memakai dalil tapi dengan posisi yang salah gitu, memposisikan dalil pada tempat dan situasi yang salah, sehingga malah tidak nyambung dan justru malah kena serangan balik gitu ya dari dalil itu sendiri gitu. Mungkin kita sudah ada di penghujung, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman? Cukup? Kang Majid sudah cukup ya, alhamdulillah. Sekian mungkin opini liar pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan teman-teman semua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh di kolom komentar ya, nanti bisa admin jawab itu. Sekian, sampai jumpa di opini liar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.